Kalau kita punya sebuah fungsi, kita di sini ambil contoh x kuadrat lagi, x kuadrat. Terus kita definisiin tadi fungsinya deh. Fungsi tadi kita contohnya x kuadrat. Fx aja deh. Terus kita definisiin fungsi ax, yaitu area di bawah fx dari kita ambil angka umum x sama dengan b sampai x, dalam artian dari inputannya A5 berarti area di bawah fx dari x sama dengan b sampai 5 kalau inputannya 5. Oke. Contoh gak usah dilihat dulu yang ini. Misal b nya 0. Di sini x kita 24. Misalkan x nya 24. Misalkan x nya 30 deh. Berarti misal A dari 30, x atau inputannya 30, berarti area di bawah fx dari x b sampai x sama dengan b sampai tadi b nya 0 sampai, kalau 30 berarti sampai 30, berarti sini. Kalau A 100 berarti 100 dan seterusnya. Jadi batas akhirnya itu tergantung inputan dari si fungsi ax. Dalam kata lain kan kita tahu area di bawah fx dari suatu batas sampai suatu batas minimum sampai batas maksimum kemarin atau di video sebelumnya, yaitu integral dari fx dx. Dari mana? Dari x sama dengan b, berarti b bawahnya, sampai x, inputan dari si A. Kita bisa tulis ulang. AX itu ini integral dari b ke x dari fx dx. Jadi b nya kita biarkan umum. Kalau di sini b nya itu 0. B nya negatif tak hingga pun bisa, nggak penting lah batas minimumnya. Kita lihat, anggap bayangin b nya itu ke negatif tak hingga, jauh banget. Kita lihat, jauh banget dari areanya tuh. Oke. Kita udah punya AX. Nah, terus coba kita perhatiin A, inputannya itu X tambah suatu perubahan delta X, inputnya itu, dikurang A inputannya X biasa.
Coba kita telusuri ini. Sama dengan apa kira-kira? Oke. Berarti pakai definisi yang tadi, area dari B sampai inputannya kan X plus delta X. Berarti area dari fx dari B sampai X plus delta X. Dalam artian dari B sana ke ujung negatif hingga atau apapun lah, bebas. Intinya dari kiri yang B, dari B sampai ke X plus delta X. Berarti ini kan dari, jadi area tuh yang hijau ini area dari B ke X plus delta X. Nah yang AX itu yang biru dari B ke X. Jadi misalnya ini X plus delta X. Jadi delta X itu perubahannya dari sini ke sini, itu delta X nya. Jadi masuk akal kalau ini tuh X plus delta X. Misal 5 ditambah 2 kan 7. Nah delta atau perubahannya itu 2, dari 5 ke 7. Oke. Jadi kita punya ini. Jadi area yang dari X plus delta X dikurangi area dari A ke X. Nah kita lihat, misal kita lihat dulu yang dari B ke X plus delta X. Area yang hijau segini, kita kurangin dari itu, kurangin area dari area ke X. Berarti kita kurangin area yang biru. Nah bisa dilihat area hijau dikurangin area yang biru itu sisa area dari X ke X plus delta X, ya enggak? Area yang hijau ini yang tersisa. Jadi area X ke X plus delta X. Jadi misal area dari 5 ke 7, delta X nya ini 2. Yang menarik adalah kalau delta X nya perubahannya makin kecil dan makin kecil. Kita lihat makin tipis kan perubahan perbedaannya. Ya jelas kalau perubahannya atau lebar delta X nya kecil, ya kita mendekati ya delta X nya intinya 0. Berarti area yang sama dikurangin area yang sama. Ya maksudnya tuh kalau delta X nya 0 ya X plus delta X nya ya 0 sama. Jadi di X nya nggak ada perubahan lah, maksudnya gitu, nggak usah jadi pusing, sorry. Oke. Yang menarik kalau kita terus ambil limit pas delta X nya mendekati 0. Yang menarik kalau kita ambil limitnya, limit pas delta X mendekati 0, jadi perubahannya mendekati 0. Jadi kita deketin. Jadi cuman
ini yang kita mau tuh ini, yang area yang kecil ini. Nah, kita lihat segini aja udah kelihatan kecil banget ya. Nah, kalau kita zoom in, areanya itu seakan-akan kalau kecil banget. Berarti kan kalau di zoom in banget tuh jadi gini. Yang tadi itu. Nih grafiknya. Grafik yang tadi. X kuadrat tapi di zoom in. Nah, ini yang ini. Terus kita ini tuh tingginya fx. Yang kiri deh kita cobain pakainya. Ini tuh tingginya fx. Nah, lebarnya itu delta x. Iya nggak? Ini tuh lebarnya delta x, perubahan x nya. Nah, yang menarik kalau delta x nya itu mendekati 0. Bentar. Kalau delta x nya mendekati 0 atau jadi dx lah. Ini tuh kan berarti kalau di zoom in terus kalau mendekati 0 mah tetap aja ini tuh jadi lurus. Jadi kita kalau delta x nya dekat banget sama 0, kalau ambil limit pas delta x nya mendekati 0, ini kita nggak ada lagi nih miring kayak gini. Bakal jadi seakan-akan jadi cuman punya persegi, karena saking kecilnya bisa kita anggap gitu, saking lebarnya tuh tipis banget. Terus kita ini misalkan kita udah zoom nih, itu hampir bisa kita bilang persegi karena saking kecilnya delta x nya. Kita masih tinggi perseginya masih fx. Kita lihat tadi masih fx tingginya. Nah, dari sini aja kelihatan nih tipis banget, jadi kita bisa anggap jadi persegi. Dan kita bisa kalau udah dx mah seakan-akan emang areanya itu area persegi. Berarti kita bisa bilang areanya itu tinggi kali lebar, yaitu fx kali delta x. Kalau kita ambil limit pas delta x nya mendekati 0. Nih, dari sini aja udah kelihatan kalau kita bisa bayangin ini tuh kalau makin kecil lagi, ini mah
masih miring ya. Kalau tipis segede gini, sekursor, berarti makin datar ini tuh, karena perubahannya kecil banget. Nah, makanya kenapa kalau kita ambil limit delta x mendekati 0 dari yang tadi, area yang tadi, area dari x, dari b ke x plus delta x dikurang area dari b ke x, yaitu sama aja kayak area x ke x plus delta x, kita dapat fx kali delta x. Fx dikali delta x. Nah, coba kita pinggirin dulu. Nah, ini menarik karena coba kalau kita bagi kedua sisi pakai delta x. Bagi sama delta x. Bagi sama delta x. Kenapa? Biar kita bisa coret delta x sama delta x. Kita bagi dengan delta x, kita bagi dengan delta x. Jadinya bisa ke cancel. 5 dikali 2 dibagi lagi 2. 5 dibagi 2 10. 10 dibagi 2 dapat 5 lagi. Di seakan-akan bisa dicoret. Oke. Nah, kita dapat apa? Di kiri kita dapat ini, di kanan sisa fx. Nah, limit mungkin kita ini apa? Limit dari delta x pas delta x mendekati 0, dari suatu fungsi a, terus ada x plus delta x dikurang fungsi yang itu pas x aja per perubahan x nya. Kalau masih ingat, ini tuh definisi turunan, ya enggak? Kalau fungsinya g, misalkan limit pas delta x, g masukin x plus perubahan x nya dikurang g dari x dikurang perubahan x nya. Nah, kalau ini mah a, berarti kita punya turunan, ya enggak? Turunan ddx dari a, ya enggak? Dari a x. Karena ini definisinya sama dengan fungsi awal fx. Tadi kita definisiin ax itu area di bawah fx dari x apalah, gak penting, sama dengan ini. Nah, sekarang kita tahu kalau ax ini diturunin, kita dapat fx itu fx atau fungsi yang awal tadi.
Bentar. Atau bisa kita tulis turunan dari AX itu kan ini ya, integral dari apalah, si batas minimalnya itu nggak penting karena bisa didefinisin apa aja, entah negatif hingga atau 0 atau apapun. Fx dx itu sama dengan fungsi yang awal. Jadi kalau kita turunin integralnya dari fungsi apapun f, itu kita bakal dapat fungsi yang awal lagi. Jadi yang di dalam si integralnya. Itu satu poin. Yang kedua, yang dari sini. Jadi ini statement ini tuh ngasih tahu kalau kalau kita punya suatu f apapun fungsi, bakal ada suatu a yang kalau kita turunin si a itu hasilnya si f, fungsi f. Jadi dari dari statement ini yang sebenarnya sama aja, kita punya 2 poin atau 2 hal yang bisa kita ambil. Dan statement ini tuh namanya teorema fundamental kalkulus. Satu. Di teorema fundamental kalkulus itu ada 2. Nanti kita bahas. Dan ini yang pertama. Jadi ngasih tahu kalau fx tuh, suatu fungsi fx tuh bakal ada fungsi yang dimana kalau kita turunin fungsi itu kita bakal dapat fx. Entah apapun fungsinya, kita belum tahu. Oke. Dan kita namain anti area ini tuh fungsi yang AX itu tuh anti turunan. Anti turunan dari F, karena kalau kita turunin AX kita dapat Fx. Bentar. Ya. Turunan dari AX itu Fx. Berarti AX itu anti turunan dari F. Itu poin pertama. Poin kedua, kalau kita turunin suatu integral, kita dapat fx.
Itulah teorema fundamental kalkulus 1 yang menghubungkan turunan dan integral.